kewajiban terhadap tetangga. Allah menciptakan berbagai makhluk dengan peran dan karakter yang berbeda-beda dan tujuan antara lain agar masing-masing makhluk tersebut bisa saling mendukung, saling menolong, dan saling menguatkan. Ya, jadi ini saya memulai dengan skop yang luas dulu, bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu, kemudian sesuatu yang ada di alam raya ini itu mempunyai karakter yang berbeda-beda supaya bisa melakukan peran yang berbeda-beda. Peran dan karakter yang berbeda-beda ini diharapkan bisa saling mengisi, saling menunjang. Dengan demikian, maka makhluk Allah di alam raya ini termasuk manusia diharapkan saling mengokohkan satu dengan yang lain. Nah, untuk makhluk-makhluk selain manusia, Allah sudah menciptakan mekanisme baku yang menjadi kecenderungan mereka untuk saling mendukung tersebut. Saya bilang mekanisme baku karena apa? Unit-unit makhluk itu tidak bisa berbuat lain, tidak bisa memilih apapun kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi mekanisme itu sudah seperti itu. Dia tidak punya pilihan yang lain. Jadi untuk makhluk-makhluk selain Allah, selain manusia, Allah sudah menciptakan mekanisme baku yang menjadi kecenderungan mereka untuk saling mendukung tersebut. Apa itu mekanismenya? Mekanisme menerima dan memberi. Menerima dan memberi. Saya pernah mengatakan menerima memberi, ada teman yang bilang kalau saya memberi dulu baru menerima. Oh iya, untuk tataran kita manusia itu lebih baik kita memulai dengan memberi. Tapi saya tadi kan memulai dengan penciptaan alam ini oleh Allah. Maka saya memulai dengan menerima. Menerima ini menerima dari Allah. Jadi masing-masing makhluk itu menerima pemberian dari Allah. Setelah menerima pemberian dari Allah, maka dia berkewajiban memberi kepada orang lain. Karena kalau tidak menerima pemberian dari Allah, apanya yang akan diberikan kepada orang lain? Jadi kita setelah kita menerima sesuatu dari Allah, kita mesti tahu diri. Aku diberi oleh Allah ini, maka aku harus melakukan apa untuk orang lain atau untuk pihak lain. Ya, jadi kita mesti membaca bahwa apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah penugasan. Ya. Itu artinya mereka masing-masing makhluk tadi masing-masing menerima sesuatu dari Allah, kemudian mereka memberi kepada pihak lain. Contohnya, pepohonan dibuat oleh Allah menerima hujan. Hujan ini yang memberi Allah, ya, karena yang mengangkat air dari laut dan menurunkan ke daratan sehingga bisa terbagi kepada pepohonan, itu berarti pepohonan itu menerima pemberian air hujan dari Allah. Kemudian pepohonan itu memberi hasilnya kepada pihak lain, yaitu kepada binatang dan manusia untuk makan mereka. Ya. Kemudian untuk menyederhanakan pemahaman ini, kita menyebut pepohonan sebagai pihak yang menerima hak berupa air hujan. Kemudian pepohonan wajib memberi makanan kepada binatang dan manusia. Sedangkan untuk makhluk yang berupa manusia, yang diberi akal sebagai kelebihan, Allah menganjurkan dan mewajibkan mereka untuk memberi kepada pihak lain setelah menerima haknya berupa suatu apapun dari Allah. Nah, jadi orang yang mau melaksanakan kewajibannya dalam hal ini memberikan sesuatu yang telah diterima dari Allah, diberikan kepada pihak lain, dia disebut orang baik. Ya, kita diberi oleh Allah. Setelah kita menerima dari Allah, kemudian kita membagi pemberian Allah kepada pihak lain. Nah, orang yang mau memberikan atau mau membagi apa yang sudah diterima dari Allah kepada orang lain, itu disebut orang baik.
perbuatan memberi kepada pihak lain itu namanya perbuatan baik. Berbuat baik, ya, berusaha berbuat baik itu istilah bahasa Arabnya ihsan. Ya, ihsan. Kemudian orang yang tidak mau melaksanakan itu sebagai orang yang tidak baik, karena orang itu tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi seolah orang yang mau melaksanakan kewajibannya terhadap pihak lain tersebut disebut sebagai orang baik, yakni orang yang santun dan rendah hati. Santun karena apa? Dia mau peduli orang lain, dia mau menghormati orang lain dan sebagainya, maka dia santun dan dia rendah hati. Orang yang tidak rendah hati, orang yang sombong itu tidak peduli kepada orang lain. Jadi setelah menerima haknya, kemudian dibagi kepada orang lain. Orang yang tidak mau memberikan itu namanya orang yang sombong. Jadi seorang manusia yang sudah menerima haknya berupa apapun yang diciptakan oleh Allah, diberi barang-barang kebutuhannya. Jadi manusia itu diberi kebutuhannya, butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal dan sebagainya untuk kehidupannya dan untuk fasilitas-fasilitas kehidupannya berupa misalnya anggota badan dan tenaganya. Maka sewajarnya dan seharusnya manusia itu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah, yaitu dengan menyembah dan mengabdi kepada Allah. Ini kalau hubungan antara manusia dan Allah. Nah, jika dia manusia tidak mau melaksanakan kewajibannya, itu berarti bahwa dia sombong. Dan jika seseorang manusia telah menerima haknya berupa dirawat dan dididik oleh kedua orang tua, jadi ini hubungan antara orang tua dan anak. Jadi kalau anak itu sudah menerima haknya berupa dirawat dan dididik oleh orang tuanya, maka anak itu berkewajiban memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik. Demikian pula terhadap pihak-pihak lain, seperti misalnya para kerabat, tetangga, teman sejawat, dan lain-lain. Dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban, Allah itu menekankan agar kita berfokus pada kewajiban. Karena jika setiap pihak telah melaksanakan kewajibannya, maka pihak lain pasti sudah terpenuhi haknya. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat bijaksana. Seandainya tekanannya pada hak, maka setiap orang akan cenderung menuntut haknya sendiri meskipun dia belum melaksanakan kewajibannya. Coba kita perhatikan firman Allah di surah An-Nisa ayat 36 yang dibaca santri kita Sebastian tadi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Ini ada hak kita manusia terhadap Allah dan ada kewajiban kita terhadap sesama manusia. Sesama manusia ini oleh Allah dirinci beberapa contoh, ya. Terhadap Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Mengabdilah kamu kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan suatu apapun. Nah, satu hubungan kita dengan Allah, hak Allah diabdi atau disembah, kita mengabdi kepadanya. Kemudian kepada manusia, ada kalanya itu orang tua. Maka kita dianjurkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga, baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, dan teman yang seiring. Jadi teman seiring ini bisa teman kerja, bisa teman kuliah, bisa teman-teman yang sama-sama pergi ke masjid. Itu wassahibi bil jambi, teman yang berada di sisi.
dan juga orang-orang yang terlantar, dan juga orang-orang yang dimiliki, yaitu budak. Ayat ini turun pada saat itu masih ada perbudakan. Nah, Allah menganjurkan kita berbuat baik kepada semua pihak, tidak peduli status sosialnya, sampai status sosial yang paling rendah pun yang saat itu adalah budak, kita harus memperlakukan dengan baik. Kalau sekarang tidak ada perbudakan, ya karyawan kita. Karyawan bisa karyawan di perusahaan, bisa karyawan di rumah tangga. Itu kita mesti memperlakukan mereka dengan baik. Nah, kalau ada orang yang tidak mau mengabdi kepada Allah, atau tidak mau berbuat baik kepada manusia yang lain, apapun statusnya, maka orang itu disebut sombong dan congkak. Dan Allah tidak menyukainya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Nah, orang ini adalah orang-orang yang tidak mau melaksanakan kewajibannya. Nah, untuk kesempatan pada pertemuan kali ini, kita bahas satu-satu saja dulu. Kita insya Allah pagi ini khusus membahas mengenai berbuat baik kepada tetangga sebagai kewajiban bagi kita masing-masing yang mempunyai tetangga. Dan insya Allah kalau kita ini tinggal di Jakarta dan sekitarnya atau di Jawa, itu umumnya mempunyai tetangga. Ya, kalaupun tinggal di tanah daerah yang luas sekali, jarang orang, tapi itu tetap punya tetangga, karena tetangga itu pokoknya yang dekat dengan kita. Nah, dekat itu relatif. Kalau kita di Jakarta, dekat itu ya bisa sampai dengan 40 rumah. Atau kalau di Jakarta di daerah Menteng itu lebih sempit lagi, karena sudah dengan tetangga itu pada saling tidak mengenal. Ya. Jadi tetangga itu seberapa jauh dari rumah kita itu relatif. Nah, Allah mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Tentu prioritasnya adalah untuk tetangga yang dekat. Prioritas maksudnya begini, kalau kita mau membeli oleh-oleh, kita bepergian, terus kita membawa buah tangan, membawa oleh-oleh. Nah, siapa yang lebih baik kita beri oleh-oleh kita ini? Di antara tetangga, kita pilih yang dekat-dekat. Kalau terbatas ya tetangga sebelah, kiri kanan depan. Tapi kalau lebih banyak, ya lebih banyak lagi jangkauannya gitu. Lalu perbuatan apa saja yang dianggap baik terhadap tetangga? Nah, perbuatan baik yang paling dasar terhadap tetangga adalah memberi hak mereka rasa aman. Jadi nomor satu yang paling mendasar adalah semua tetangga membutuhkan rasa aman. Karena mereka membutuhkan rasa aman, maka kita jangan menyakiti mereka. Baik menyakiti dengan lisan maupun dengan tangan. Menyakiti dengan tangan itu bisa menyebabkan orang sakit fisik. Tapi menyakiti dengan lisan itu bisa menyebabkan mereka sakit hati. Jadi kewajiban kita kepada tetangga yang paling dasar adalah rasa aman. Nah, kalau ini kita katakan untuk tetangga itu yang dekat dengan kita, yang berhubungan dengan kita, yang kita sering ketemu. Maka kalau kita perluas ini, ketika kita mengendari mobil atau sepeda motor, kita berhenti atau sampai di lampu merah, orang-orang di sebelah-sebelah kita itu juga tetangga kita. Nah, tetangga-tetangga kita itu juga butuh rasa aman. Kalau di antara orang-orang yang dekat dengan kita itu ada orang yang ingin menyeberang, penyeberang itu juga butuh rasa aman. Kalau kita tidak memberi rasa aman atau bahkan sudah menyakiti, maka itu namanya orang yang tidak melaksanakan kewajiban atau boleh dibilang orang itu durhaka atau kurang ajar. Ya, ini beberapa hari yang lalu, hari Kamis yang lalu,
akan terjadi ada anak kecil ketabrak truk di daerah yang proyeknya itu betul-betul hanya untuk kepentingan orang-orang kaya, ya, karena itu proyek dinyatakan sebagai proyek strategis nasional. Ketika undang-undang itu dibuat, wah bagus nih, karena dulu pemerintah yang terdahulu itu kalau mau membebaskan tanah untuk pelebaran jalan itu sulit. Lalu dibuat peraturan undang-undang supaya masyarakat itu nurut, kalau membangkang dia berarti melakukan kriminal. Kalau kriminal maka dia bisa dipenjara. Wah bagus, ini memperlancar. Ternyata munculnya proyek nasionalnya adalah komplek perumahan yang diperuntukkan untuk orang-orang kaya saja, yang peraturannya, detailnya itu orang-orang tidak boleh menjual tanah kecuali kepada developer yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian ketika harus menjual kepada mereka, harganya sudah ditentukan yang sangat murah sekali. Nah, kemudian orang-orang pada kehilangan tempat kerja atau bahkan tempat tinggalnya, kok ada anak yang terlindas truk. Mereka marah, lalu truk-truk yang kalau tidak salah ada 19 yang dihancurkan. Nah ini kan karena rakyat tidak menerima hak rasa aman. Nah itu kalau kita mempunyai kekuasaan. Kalau kita tidak punya kekuasaan, kita terhadap tetangga kita harus memberi rasa aman. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min," sampai diulang 3 kali. Demi Allah tidak atau belum beriman. Demi Allah belum beriman. Demi Allah belum beriman. Para sahabat heran. Siapa Rasulullah yang belum beriman itu? Rasulullah mengatakan, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari anggota badannya, dari kejahatan anggota badannya. Jadi orang yang menyakiti tetangga itu belum beriman dengan benar. Ya. Ini menerjemahkan la yu'minu itu ada 2 macam terjemahan. Yang satu terjemahannya lebih keras, yaitu bukan orang mukmin atau belum beriman. Tapi yang satu menerjemahkan imannya belum sempurna. Ya, imannya belum sempurna. Nah kalau imannya belum sempurna itu kan berarti belum benar-benar beriman. Jadi kita dengan tetangga harus menjamin tetangga kita itu aman. Coba perhatikan di antara tetangga itu seringkali ada preman-premannya. Nah itu preman-preman waktu masih muda ya kayaknya disegani, ditakuti oleh orang. Coba nanti di hari tuanya, dia akan merasa kesepian. Orang pada tidak peduli pada dia. Karena apa? Ya, dia membuat track record yang tidak baik. Dia menyakiti tetangga. Kalaupun tetangga itu tidak terkena kejahatan dia, melihat wajahnya saja sudah takut. Nah, rasa takut itu sudah sesuatu yang buruk yang kita orang mukmin harus menghindari. Karena kata Nabi di sini bukan tidak menyakiti, tapi bukan melarang kita menyakiti, tetapi kita harus menjamin rasa aman. Nah, menjamin rasa aman itu kan perangai kita itu sudah berperan. Ya. Kalau preman-preman itu suka kita melihat wajahnya aja sudah takut, apalagi kalau kita papasan kemudian kita melihat matanya, kita udah takut. Nah, jangan sampai orang itu menatap mata kita itu takut. Ya. Kemudian menyakiti tetangga, menyakiti hati tetangga itu bisa menyebabkan seseorang masuk neraka. Menyakiti hati. Meskipun dia telah melaksanakan sholat, puasa, sedekah, zakat, dan sebagainya. Jadi dia sudah melakukan kewajiban-kewajiban, bahkan dia melakukan kegiatan-kegiatan yang sunnah, seperti sholat sunnah, puasa sunnah, dan sebagainya. Tapi kalau dia masih menyakiti hati tetangga, dia potensinya masuk neraka. Sebaliknya,
orang yang ibadahnya pas-pasan. Ya, sholat hanya yang wajib-wajib saja, puasa hanya Ramadan saja, zakat ya dilaksanakan ya pas-pasan saja, tidak lebih. Tapi dia tidak menyakiti hati tetangga, maka potensinya dia masuk surga. Ya, tapi tentu kewajiban-kewajiban yang inti itu harus dilaksanakan, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu mesti dilaksanakan. Kalau itu tidak dilaksanakan ya tidak bisa masuk surga. Nah, itu meskipun pas-pasan begitu, kalau dia tidak menyakiti hati tetangga, maka potensinya dia bisa masuk surga. Nah, ini pernah ada yang bertanya, diceritakan oleh Abu Hurairah. Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanah taqumul laila wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaq wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Rasulullah, ada seorang wanita, ini kebetulan yang dicontohkan itu kok wanita, dua-duanya wanita. Jadi karena kebetulan kejadian waktu itu dilakukan oleh wanita, maka teman-teman yang wanita jangan merasa tersinggung, ya. Jangan merasa tersinggung karena hadis semacam ini kan tergantung konteks. Ya. Kalau tergantung konteks, kalau dibilang ada seorang wanita, itu kasus gitu. Ya. Rasulullah dilapori, Rasulullah, ada fulanah, ya, seorang wanita, dia suka sholat tahajud, suka puasa sunnah, dan dia melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, dia bersedekah, tapi dia menyakiti hati tetangganya dengan lesan. Nah, ini jelas, tu'dhi jiranaha bilisaniha, menyakiti hati tetangganya dengan lesan, kata-kata. Lalu jawab Rasulullah apa? La khaira fiha, hiya min ahlin nar. Nggak ada baiknya wanita itu. Dia termasuk penghuni neraka. Oh, coba. Dia banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sunnah di samping yang wajib, tapi dia penghuni neraka. Terus ada yang lapor lagi. Rasulullah, fulana, itu wanita yang lain itu, dia sholatnya itu hanya yang wajib-wajib saja. Dan dia sedekah ya sekedarnya aja. Tapi dia tidak menyakiti seseorang siapapun. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah jawab, hiya min ahlil jannah. Dia penghuni surga. Nah, oleh karena itu, supaya kita itu bisa melaksanakan ini, udahlah, pokoknya kepada siapapun kita jangan pernah menyakiti hati. Kita jaga mulut kita, jangan sampai menyakiti hati orang. Kita jaga tangan kita, jangan sampai menyakiti orang. Karena kita itu kan tidak bisa memilah-milah karakter kita. Tidak bisa lalu kalau dengan kelompok tertentu baik, kelompok lain itu tidak baik. Yang bisa begitu hanya orang yang bipolar, yang jiwanya terbelah. Nah, kalau orang normal nggak bisa. Kalau dia baik kepada orang lain ya kepada seluruh orang lain itu baik. Kalau dia jahat kepada orang lain ya kepada seluruh orang-orang siapapun juga jahat. Nah, karena itu sudahlah, kita itu membangun karakter kita. Kita buat semua siapa saja berhadapan kita itu aman. Ya. Nah, orang-orang misalnya yang mempunyai kelebihan itu kan nomor satu adalah memberi rasa aman. Kemudian perlu ditingkatkan lagi. Orang mukmin yang memiliki kecukupan rizki itu diwajibkan memberi makan kepada tetangganya jika mereka mengetahui bahwa tetangga itu sedang kelaparan dan tidak memiliki persediaan makanan. Jadi kalau kita mempunyai kelebihan, terus kita tahu ada tetangga nggak bisa makan. Kalau tidak memberi makan kepada dia, itu imannya juga kurang sempurna. Ya. Rasulullah SAW dikutip oleh Abdullah bin Abbas bersabda, laisa bimu'min man bata syab'anan wajaruhu ila jambihi ja'i' wa huwa ya'lam. Bukan orang mukmin. Nah, lagi kan kata-katanya kan bukan orang mukmin. Laisa bimu'min, bukan orang mukmin. Seseorang yang malam hari dia tidur dalam keadaan perutnya kenyang, sedangkan tetangganya lapar, perutnya kosong. Padahal orang yang kenyang tadi tahu bahwa tetangganya itu lapar. Nah, jadi
nggak boleh ada tetangga yang lapar sedangkan kita itu kecukupan. Ini ada cerita, ada temen ya, yang orang Aceh, kalau nggak salah sekarang sedang ada di Jakarta, tapi kemarin saya tidak sempat bertemu. Dia cerita bahwa dia punya adik tinggal di Amerika, di Seattle. Seattle itu ibu kota Washington State, negara Washington, bukan Washington DC. Ya. Kalau Washington DC itu ibu kota Amerika Serikat. Ini di Seattle. Dia cerita bahwa adiknya itu di sana bikin perkumpulan orang-orang Muslim dari berbagai negara. Terus mereka bikin pengajian rutin. Pengajian itu menekankan pelaksanaan kewajiban yang menjadi hak orang lain. Jadi setiap kali pengajian mesti membahas kewajiban apa untuk orang lain, kewajiban apa terhadap orang lain. Nah, seperti yang kita lakukan pagi ini, ya. Kita membahas kewajiban apa atas kita untuk orang lain. Nah, itu ketika dibahas hadis ini, ada seorang wanita asli Amerika, ya, orang bule, yang masuk Islam. Kemudian dia mempraktekkan ini. Dia tinggal di apartemen. Setiap hari dia itu menyediakan makanan kepada tetangga-tetangganya. Nah, kalau di apartemen, terutama di barat sana kan selalu tertutup. Lalu dia taruh itu makanan di depan pintu dengan harapan nanti diambil. Setiap hari. Kemudian suatu saat ada kesempatan ketemu. Kamu. Terus, kenapa sih kamu setiap hari ngasih aku makanan? Dia bilang, aku seorang Muslim. Orang Islam tidak boleh membiarkan tetangganya lapar. Karena pintumu tertutup, aku tidak tahu kamu lapar apa kenyang. Saya tidak mau berspekulasi. Ya udah, siapa tahu kamu nggak ada makanan, aku kasih makanan. Nah, itu Masya Allah, betul-betul menjalani ajaran Islam. Jadi kita kalau mau berislam, jangan hanya sholat puasa saja. Seperti ini harus kita laksanakan. Ya. Jangan sampai ada orang-orang kelaparan. Ini kalau ini dijalani oleh semua anggota masyarakat, hampir-hampir pemerintah itu nggak penting. Ya, hampir-hampir nggak penting itu pemerintah. Karena masing-masing anggota masyarakat itu sudah saling mendukung. Ya, yang kita rasakan ini kan, ya pemerintah itu ngatur macam-macam. Tetapi banyak pihak yang merasa aturan-aturan itu banyak yang merugikan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Banten itu, di daerah sebenarnya itu perbatasan antara DKI dan Jawa dan Banten. Nah, itu dinyatakan sebagai proyek strategis nasional. Nah, itu kan sangat merugikan. Ya. Jadi kalau kita ingat dulu itu ada seorang kepala daerah yang sukanya gusur-gusur rumah atau tempat tinggal orang-orang miskin, terus dibangun bangunan untuk keindahan atau untuk tempat tinggal orang kaya. Terus untung orang itu hanya berkuasa di suatu daerah. Nah, ini tingkatnya nasional, sehingga dampaknya juga nasional. Oleh karena itu, kalau kita nanti mendapatkan kesempatan, ya, siapapun di antara kita mendapatkan kesempatan untuk berkuasa, kita anjurkan semua pihak itu melaksanakan kewajibannya. Nomor satu, kewajiban rasa aman. Terus yang kedua, termasuk keamanan juga, keamanan dari kematian. Kalau orang kelaparan kan bisa sakit kemudian mati. Jadi kita usahakan mereka jangan sampai tidak ada yang dimakan. Kemudian, berbuat baik yang termasuk memberi makan itu kepada tetangga hanya yang Muslim saja atau juga yang non-Muslim. Nah, ini kan suka ditanyakan, dia kan bukan orang Muslim. Coba ini ada perilaku seorang sahabat, Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini dia masuk Islam masih kecil. Ya. Dia setelah dewasa, setelah berumah tangga, dia mempunyai kekayaan, dia nyembelih kambing. Nyembelih kambing sudah, tentu dia tinggal pesan aja, ayo sembelihin ini.
Setelah itu semuanya beres, dia tanya, tetangga kita yang Yahudi itu sudah kita kasih belum? Jadi rupanya dia punya tetangga Yahudi. Tetangga kita yang Yahudi itu sudah kita kasih belum? Ditanya, diyakinkan. Kenapa sih kita harus memberi orang Yahudi? Dia bilang, mazala, dia mengutip kata Rasulullah SAW, mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Tiada henti-hentinya Jibril memberi nasihat kepadaku, kunya ini Nabi Muhammad SAW, untuk berbuat baik kepada tetangga. Diulang-ulang terus, sampai aku mendapatkan kecurigaan, jangan-jangan ini kita harus memberi warisan kepada tetangga. Tentu tidak sampai sejauh itu. Ini untuk memberikan penekanan bahwa kita harus berbuat baik kepada tetangga itu sampai segitu, termasuk non-muslim. Nah, jadi kalau kita punya tetangga non-muslim, jangan dimusuhi. Kita berbuat baik. Karena kalau mereka itu melihat akhlak kita baik, bisa-bisa mereka melihat, Islam itu baik ya, aku mau masuk Islam. Jadi dakwahnya itu kalau tidak bisa dengan lisan, ya dengan perilaku. Kalau perilaku kita baik, kan orang menjadi iri. Ya. Anak-anak muda itu juga seperti itu. Saya pernah melihat ada anak muda di masjid begitu. Kok kamu rajin di masjid? Iya Pak, dulu saya nggak pernah sholat. Loh, kok sekarang jadi rajin ke masjid? Iya, satu lihat teman saya, teman yang itu loh. Itu tuh sama-sama nakalnya dengan saya Pak. Suka ganggu orang dan sebagainya. Terus tiba-tiba itu dia menjadi orang baik. Saya tanya, kok kamu jadi orang baik tuh gimana? Oh, aku bergabung dengan kelompok itu, gitu. Jadi ada kelompok yang suka mengunjungi masjid, ke masjid, ya. Ke masjid berbeda-beda masjid, tujuannya dakwah. Nah, terus menjadi baik, nah, dia ngikuti. Jadi kan berarti dakwah dengan contoh keteladanan. Ya. Kemudian apalagi berbuat baik pada tetangga, memuliakan. Memuliakan itu artinya memberi penghargaan kepada tetangga. Jangan sebaliknya menghinakan atau menyepelekan. Ya. Ini juga ada kaitannya dengan iman. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ada agak panjang, tapi saya ambil sepotong. Ya. Saya ambil, yang tercantum di situ panjang ya. Saya ambil sepotong itu artinya saya akan membaca yang berwarna biru. Ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan itu apa? Ya, kalau kita diundang, kita datang. Kemudian kalau kita ketemu, kita berperangai baik, ngomongnya baik, dan memberikan penghargaan kepadanya. Ya, meskipun beda agama. Ya, jadi memberikan menjaga harga diri mereka, ya, dengan memberi kita membuat kita menjaga atau kita menjaga harga diri mereka, itu kan berarti kita membiarkan mereka tetap merasa mulia. Jadi kita seringkali pilih-pilih berbuat baik dengan tetangga, kalau yang non muslim tidak dimuliakan atau tidak diberi makan, akhirnya yang memberi makan orang lain. Ya, yang seringkali kan gereja memberi makan kepada orang-orang miskin. Terus kita bilang, wah itu kristenisasi. Lah, kenapa kita tidak menolong mereka yang lapar? Kalau tidak mau ada kristenisasi, ya kita dong yang memberi makan. Kalau kita sudah memberi makan, mereka kenyang, ya tidak tertarik dengan pemberian orang lain, gitu. Jadi, tapi kita seringkali lebih suka nyalahin orang lain, tapi tidak melihat diri kita sendiri. Mestinya kalau ada orang yang kelaparan, kita dulu yang bantu. Terus orang yang tidak mau memberi makan, nanti kalau ada orang lain yang memberi, terus bilang kristenisasi. Baik, saya teruskan lagi. Lalu tetangga yang bagaimana yang dianggap paling baik? Rasulullah SAW
mengatakan bahwa tetangga yang paling baik adalah orang yang paling baik memperlakukan tetangganya. Nah, maksudnya kan kita ini masing-masing kan tetangga. Kita punya tetangga, mereka tetangga kita. Nah, kita kan tetangga mereka. Jadi di antara orang yang hidup bertetangga ini, mana yang paling baik? Pedoman Rasulullah, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibi. Teman yang paling baik adalah orang yang paling baik memperlakukan temannya. Wa khairul jirani indallah khairuhum li jarih. Dan tetangga yang paling baik adalah tetangga yang paling baik memperlakukan tetangganya. Nah, kalau secara umum, orang yang paling baik adalah orang yang memperlakukan orang lain secara baik. Ya. Orang yang paling baik memperlakukan orang lain adalah orang yang paling baik, baik dia saja sebagai teman, sebagai tetangga, sebagai pejabat, sebagai rakyat. Ya. Anak juga begitu. Anak yang paling baik adalah anak yang paling baik terhadap orang tuanya.